Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Setelah beberapa bulan saya tidak upload video tentang apologetika, kesempatan hari ini saya mau kembali sampaikan video apologetika dengan tema benarkah Paulus pendiri agama Kristen? Tentang hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, seringkali diangkat oleh para kristolog-kristolog muslim sebagai tuduhan dan mengatakan bahwa Pauluslah yang mendirikan agama Kristen. Kita lihat video berikut ini. Hari ini, Umi, kita mau membahas tentang siapa sebenarnya pendiri agama Kristen. Ini Ya, bukunya, Paulus Sang Pendiri Kristen. iya itu. Jadi memang Tentang hal ini, saudaraku, banyak sekali diangkat oleh para kristolog-kristolog muslim. Saudaraku, mereka menuduh bahwa Pauluslah yang mendirikan agama Kristen. Salah satunya, saya akan bahas video dari Ibu Irena Handono. Dalam video ini saya akan bahas 4 hal dan saya akan bantah 4 hal ini. Dan saya mau buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Irena Handono ini adalah kebohongan. karena pernah baca bahwa Kristen itu berbeda dengan Nasrani, Umi. ya tidak identik memang. Artinya begini, kalau disebut Nasrani, Nasrani adalah Nasoro. Nasoro adalah tempat, bisa 2 macam. Pertama, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam di Nazaret, Ya. atau Nasoro adalah orang yang membela agama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Oke. Nah, maka tidak identik antara Kristen dengan Nasrani. Setelah Nabi Isa mengalami bahaya dan diselamatkan oleh Allah, murid Nabi Isa itu terpecah 2. Sebagian tetap menjadi pengikut Nabi Isa. Mereka lah yang disebut dengan istilah kaum Hawariyun. Mereka lah yang disebut dengan Ahlul Kitab. Dan kemudian sebagian yang lagi, mereka terbujuk oleh Paulus. Mereka ingkar dari ajaran Nabi Isa. Oleh Paulus mereka diajak menyeberang ke sebuah kota yang namanya Antioquia. Oke, tanpa berlama-lama, yang pertama, Ibu Irena Handono mengatakan bahwa Kristen dan Nasrani itu adalah berbeda atau tidak identik. Katanya Kristen adalah orang-orang, golongan-golongan yang murid Yesus, murid Nabi Isa yang dipengaruhi, yang dihasut oleh Paulus. Itu katanya Kristen. Sedangkan Nasrani adalah murid-murid Nabi Isa yang masih mempertahankan ajaran dan agama dari Nabi Isa. Itu menurut Ibu Irena Handono. Dan saudaraku, ini jelas-jelas tidak berdasar. Dia tidak punya bukti, dia tidak punya fakta selain daripada tafsirnya sendiri, selain dari karangannya sendiri. Dia tidak bisa menyebutkan golongan yang Nasrani itu siapa saja. Apakah Petrus, apakah Yakobus, apakah Andreas masuk di situ. Dia tidak bisa menyebutkan karena memang tidak ada fakta, tidak ada data tentang hal itu, saudaraku. Dan berikutnya yang mengatakan bahwa Paulus itu Kristen dan bukan Nasrani itu sebenarnya sudah dibantah oleh Alkitab sendiri. Saya kasih buktinya dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia, Paulus, adalah seorang dari sekte orang Nasrani. Jadi Paulus pun adalah orang Nasrani. Dicatat di dalam Alkitab, saudaraku. Kalau dia mengutip Kisah Para Rasul 11 ayat 26, harusnya kalau dia mau fair, dia juga harus berani kutip ini, bahwa di situ dikatakan Paulus itu adalah tokoh sekte Nasrani. Maka coba kita buka Kisah Para Rasul. Kisah bisa buka nggak? Kisah Para Kisah Rasul, Para ya. Rasul ya. Itu pasal 11 ayat 26. Pasal 11 Ayat 26. Oke. Ayo, Pasal baca 11, ya. Oke. Mereka tinggal bersama-sama dengan jamaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, oke.
Oke, yang kedua. Yang kedua, dia mengutip Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Saya bacakan buat kita semua. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sekali lagi saudaraku, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Disebut. Jadi saudaraku, Kristen itu bukan mereka yang menyebut, bukan mereka yang menamakan diri, bukan Paulus yang mendirikan Kristen, tapi mereka disebut. Kalau Ibu Hajah Irena Handono itu memang benar-benar mantan biarawati, dia harusnya belajar ini, bahwa kata Kristen itu sebenarnya awalnya adalah julukan atau olokan dari orang-orang Antiokhia kepada pengikut-pengikut Kristus yang ada di kota Antiokhia pada waktu itu. Jadi bukan mereka menyebut, tapi mereka disebut. Ya, ingat, mereka disebut. Dan yang kedua, saudaraku, tentang hal ini saya mau bahas juga bahwa pernyataannya yang mengatakan bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang dibujuk oleh Paulus dan kemudian diajak ke Antiokhia, itu salah besar, tidak ada dasarnya. Seperti biasa, para kristolog muslim ini suka sekali mencomot ayat tanpa mengetahui konteksnya dengan benar, saudaraku. Dan ini terbukti. Dia cuma ambil Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26 ini, tapi tidak baca dari ayat 1, saudaraku. Sehingga mereka bisa ngambil kesimpulan yang benar-benar salah. Jadi bukan Paulus yang mengajak murid-murid Yesus ini dikelabui dan dihasut kemudian dibawa ke Antiokhia. Bukan begitu ceritanya, tidak begitu. Itu salah besar, sesat. Cerita yang benar adalah begini, saudara. Kalau sudah baca di Kisah Para Rasul ini, bahwa ketika Injil sampai ke Antiokhia, banyak orang Antiokhia yang menjadi percaya kepada Yesus, percaya Yesus adalah Tuhan, percaya kepada Injil. Dan berita itu didengar oleh orang-orang atau jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem, oleh rasul-rasul Tuhan yang ada di Yerusalem. Kemudian karena mendengar berita itu, mereka mengutus Rasul Barnabas ke Antiokhia. Barnabas sampai ke Antiokhia, dia melihat, oh sungguh benar ada orang-orang yang sedang menjadi percaya kepada Yesus di Antiokhia. Kemudian dia baru dia ke Tarsus menjemput Paulus. Jadi bukan Paulus yang bawa orang dari Yerusalem ke Antiokhia diajar di sana, bukan, melainkan sudah ada jemaat yang ada di Antiokhia, kemudian Rasul Barnabas datang, dan kemudian Paulus dijemput dari Tarsus oleh Barnabas. Makanya ayat itu berkata mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun. Mereka itu Barnabas dan Paulus. Nah, jadi Barnabas dan Paulus mengajar orang-orang yang ada di Antiokhia. Jadi mereka sudah ada sebelumnya, sebelum Paulus datang, mereka sudah ada di sana. Mereka mendengar Injil, mereka percaya Yesus adalah Tuhan, bukan karena Paulus, tapi karena mereka memang sudah mendengar tentang hal itu. Jadi sekali lagi, pernyataan bahwa Paulus yang mendirikan agama Kristen di Antiokhia itu salah besar, saudara. Dan Nabi Isa alaihissalam di dalam pelajaran kepada murid-muridnya menekankan bahwa kamu hanya untuk kalangan domba yang sesat dari Bani Israel. Oke. Jadi artinya secara umum dakwah Nabi Isa itu untuk kalangan Bani Israel saja ya nih, jadi tidak untuk semua. Tapi kok dibawa sampai menyeberang ke Antiokhia. Iya, sampai Antiokhia. Yang ketiga, Ibu Irena Handono mengatakan bahwa Yesus mengatakan kamu hanya diutus untuk domba-domba yang sesat dari bangsa Israel. Saya tidak pernah baca perintah Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya. Tidak pernah baca satu ayat pun di dalam keempat Injil mengatakan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu diutus. Yang ada Yesus pernah mengatakan, aku diutus buat domba-domba yang sesat dari kaum Israel. Aku, Yesus mengatakan diri diutus. Makanya memang pelayanan Yesus selama 33,5 tahun di dunia ini memang hanya di Israel. Tapi berita Injil itu tidak terbatas di Israel saja. Makanya di dalam Matius pasal 28 ayat 19, ini amanat agung yang harusnya mantan biara tahu benar ini amanat agung. Matius 28 ayat 19 ini bunyinya demikian, karena itu pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, segala bangsa, bukan cuma bangsa Israel ya. Pergilah
Pergilah jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus tidak pernah bilang kepada murid-muridnya, kamu diutus cuma untuk Israel. Tidak pernah ada. Melainkan Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi pernyataan dari Ibu Irena Handono yang mengatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya hanya untuk Israel, itu tidak benar dan sudah terbantahkan lewat Matius 28 ayat 19. Ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diselamatkan oleh Allah, dengan tidak adanya Nabi Isa di masyarakat, ya, Kristen kemudian membuat cerita seolah Nabi Isa itu mati di kayu salib dan kemudian bangkit, begitu. Dan kemudian dilanjutkan oleh Paulus. Paulus inilah yang mengklaim dirinya sebagai penerus Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Ibu Irena Handono membuat cerita bahwa Kristen itu mengarang cerita tentang penyaliban Yesus. Tapi kalau kita mengikuti video ini aneh sekali. Jelas-jelas ini logika falasi, saudaraku, benar-benar kesalahan cara berpikir ini, saudaraku. Karena dia mengatakan setelah Nabi Isa diluputkan dari salib, diluputkan dari siksaan, dia diangkat Tuhan ke surga katanya. Dan setelah itu orang-orang Kristen mengarang cerita bahwa bahwa Yesus disalib. Orang-orang Kristen mengarang cerita bahwa Yesus disalib. Itu pernyataan dari Ibu Irena Handono. Jadi setelah Nabi Isa diangkat, orang Kristen buat cerita, karang cerita bahwa Yesus disalib. Dan kemudian lucunya dia mengatakan dilanjutkan oleh Paulus. Ini kan aneh, makanya saya katakan ini sesat pikir ini, saudaraku. Kristen berarti sudah ada, baru dilanjutkan oleh Paulus. Padahal dia bilang Kristen didirikan oleh Paulus. Jadi benar-benar ini sebuah kebohongan. Bagaimana mungkin, saudaraku, dia mengatakan Kristen mengarang cerita bahwa Yesus disalib dan kemudian dilanjutkan oleh Paulus. Ini benar-benar sebuah cara berpikir yang salah, saudaraku. Dan saya maklumi hal itu. Kenapa? Karena memang kebohongan memang harus ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Tetapi kalau kita bisa dengan teliti mendengarkannya, akan ketahuan kebohongannya. Dan sekali lagi bahwa dia menuduh orang Kristen mengarang cerita tentang penyaliban Yesus. Oh, Anda salah. Kenapa? Karena penyaliban Kristen bukan cuma tercatat di 4 Injil, tetapi juga ada catatan-catatan sejarah yang bukan ditulis oleh murid-murid Yesus, melainkan oleh orang-orang lain. Sebut saja ada Marbar Serapion, ada Tacitus. Talmud Yahudi juga mengatakan bahwa Yesus itu disiksa, Yesus itu mati. Dan catatan sejarah sebagai bukti otentik itu masih ada sampai hari ini. Tapi dia menuduh bahwa orang Kristen ngarang cerita, bahwa orang Kristen bahwa Yesus tidak disalib, melainkan orang yang diserupakan, tapi Yesus atau Nabi Isa diangkat ke surga. Berita itu baru ada 7 abad kemudian. Kalau kita berpikir secara logika, harusnya kita lebih percaya catatan-catatan sejarah yang ditulis pada abad Yesus, pada abad masa kehidupan Yesus di bumi, daripada tulisan yang ditulis 7 abad kemudian, tapi tidak punya dasar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, harapan saya lewat penjelasan saya ini, kita bisa lebih mengerti bahwa kekristenan itu sebenarnya bukan didirikan oleh Paulus, melainkan Kristen itu adalah sebutan dari orang-orang non-Kristen di Antioquia, dan kemudian nama itu kemudian dipakai sebagai buat orang-orang yang mengikuti Kristus. Nah, saudaraku, saya harap video ini boleh memberkati dan menguatkan kita. Akhir kata saya mau sampaikan, the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.